Bagi sahabat-sahabat yang akan melaksanakan ibadah umrah dalam waktu dekat, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan umrah yang makbulah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa tips atau beberapa bekal yang harus dibawa bagi sahabat-sahabat yang ingin melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah bekal syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran umat muslim di dunia ini, Allah memilih kita yang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Itu bukan semata-mata karena usaha dari kita, tapi itu adalah semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berangkat bukan karena harta yang saya punya. Saya berangkat bukan karena kedudukan saya. Saya berangkat bukan karena ilmu yang saya miliki, tapi semuanya itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur karena ini adalah nikmat yang tidak diberikan kepada semua makhluknya, kepada semua hambanya. Allah memilih kita yang berangkat pada kesempatan ini. Nikmatus syukur, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, bekal yang harus dibawa bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bekal yang kedua adalah kita mengikhlaskan diri kita, mengikhlaskan niat kita hanya untuk mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu ikhlas di dalam semua amalan. Khususnya adalah di dalam masalah umrah dan haji ini. Innamal a'malu binniyat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maka sebelum kita berangkat ke tanah suci, mari kita luruskan niat, kita perhatikan, kita benahi niat kita sebelum kita berangkat ke tanah suci ini. Bahwa kita hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada talbiyah kita. Di awal daripada talbiyahnya adalah kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kita memenuhi panggilan Allah. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Bukan ingin mencari popularitas, bukan hanya sebatas supaya dianggap menjadi orang yang terpandang atau terhormat, bukan supaya ingin dikatakan alim ataupun soleh, tapi kita hanya betul-betul mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi ketika kita sudah mengeluarkan harta, berlelah-lelah kita berangkat ke tanah suci, namun yang kita dapatkan hanyalah rasa lelah dan rasa capek, tidak ada yang lainnya. Maka ikhlas adalah merupakan kata kunci yang wajib kita bawa, bekal yang harus kita bawa ketika kita beribadah. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga,
marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya umroh adalah merupakan salah satu ibadah yang akan menggugurkan dosa kita. Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Satu umroh kepada umroh yang lain adalah sebagai penggugur dosa di antara keduanya. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan ibadah umroh itu, maka hendaknya kita membersihkan diri kita dulu. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan menghadap kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Syarat daripada taubat ini menurut para ulama adalah 3. Al-azam, wal-nadam, wal-iqla'. An-nadam itu adalah kita menyesali apa yang kita sudah lakukan dari perbuatan maksiat. Kemudian al-azam, ada tekad untuk menghilangkan atau meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah kita al-iqla', kita melepaskan diri dari maksiat itu. Nah, ini ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia berhubungan dengan manusia, maka ada tambahannya, yaitu kita saling menghalalkan atau saling memaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan yang bersifat hablum minan nas. Nah, taubat ini adalah merupakan satu kata kunci yang sangat penting juga untuk kita bawa sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita berwudu sebelum kita mendirikan sholat, maka wudu itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita sudah menghadap kepada Allah, maka insya Allah ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bertaubat sebelum kita berangkat umrah, maka insya Allah dosa-dosa kita itu akan berguguran sebelum kita melaksanakan umrah. Dan ibadah umrah itu adalah sebagai pengangkat derajat kita. Syukur, ikhlas, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah yang keempat, ya. Ini masih berkaitan dengan amalan atau bekal-bekal hati. Marilah kita bertawadhu dan tazallul, al-khusyu'. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita laksanakan ibadah umrah itu dengan betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan kemudian kita rendahkan hati kita di hadapan sesama kita. Jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita sombong, dan jangan sampai kita mengangkat diri kita. Oh, saya ini adalah seorang haji, saya ini adalah seorang yang sudah melakukan ibadah umrah. Maka khudu wal khusyu' wa tadarru ila Allah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat tinggi. Al-kibru ridai, begitulah firman Allah di dalam hadis qudsi, bahwasanya kesombongan itu adalah milik Allah. Maka Allah haramkan kesombongan itu untuk makhluknya, untuk hambanya. Dengan kita merendahkan hati kita di hadapan manusia dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka insya Allah Ta'ala umrah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya jemaah sekalian yang perlu untuk kita perhatikan juga adalah bekal-bekal yang sifatnya jasadiyah. Bekal fisik ini juga dipentingkan, ya, penting. Dua bekal fisik yang mungkin perlu untuk kita persiapkan adalah az-zadu war-rahilah. Az-zad, bekal
baik sifatnya itu makanan, ya, pakaian, dan seterusnya, ini juga penting. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu," dan berbekallah kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, al-istita'ah itu dikatakan orang itu berkategori mampu ketika dia memiliki kendaraan dan bekal. Az-zat, maka ini yang harus kita persiapkan. Kemudian berikutnya adalah kita secara fisik juga kita kuat. Kita siapkan badan kita dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik mungkin, supaya nanti ketika kita melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji itu, kita siap secara fisik, insya Allah ta'ala. Dan dua hal yang lainnya adalah berkaitan dengan ilmu, yaitu ilmu bagaimana kita memahami fikih umroh, fikih haji, wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri. Sehingga jangan sampai kita, ya, ketika kita berada di tanah suci itu, kita tergantung kepada orang lain, kepada mutawif misalkan, atau kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita perlu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan haji dan umroh itu secara baik. Ya, maka kita belajar sebelum kita melaksanakan umroh. Kita melakukan manasik-manasik haji ataupun umroh. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk memperbanyak doa. Kita siapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk siapa? Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk orang-orang yang berwasiat untuk didoakan, yang berpesan untuk didoakan, ataupun yang tidak berpesan. Ya, maka sangat baik bagi kita untuk mendoakan, karena doanya seorang yang di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab itu, Masya Allah, itu sangat-sangat mustajab, sangat-sangat mulia. Oleh karena itu, jangan merasa berat untuk mendoakan saudara-saudara. Ya, jangan merasa berat untuk mendoakan teman-temannya yang lain, karena doa itu akan kembali kepada kita, kepada yang mendoakan. Demikian sahabat Belajar Azan Channel yang dimuliakan Allah. Harapannya adalah mudah-mudahan bekal-bekal ini insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi sahabat-sahabat yang akan melaksanakan ibadah umroh dalam waktu dekat, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan umroh yang makbulah. Dan sahabat-sahabat yang belum diberikan kesempatan untuk umroh, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.